adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Kakak Ria, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa Kak Ayub. Ya tentu saja ya, karena ada Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu melawat dan melimpahi kita dengan kuasa Roh Kudus-Nya, sehingga kita selalu merasakan sukacita yang luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, betul sekali. Nah, hari ini sebelum ibadah kita perlu mempersiapkan apa Kakak Ayub? Ya adik-adik, tolong adik-adik semua mempersiapkan Alkitab dan persembahannya ya. Nah, kalau adik-adik sudah siap, kita memuji nama Tuhan dengan lagu Sukacita. Sukacita, ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus, oh senangnya. Sukacita, ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus, oh senangnya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Wow, 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 sukacita. Ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus, oh senangnya, oh senangnya, oh senangnya. Adik-adik, saya mengajak semua untuk melipat tangan, menutup mata, kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang kekal, Bapa yang kami sapa di dalam anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih ya Bapa untuk segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Bapa, pada saat ini Tuhan kami mau beribadah kepadamu. Tutup bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga ibadah kami ini berkenan di hadapan-Mu. Dari awal, pertengahan, hingga selesainya ibadah kami pada hari ini Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, adik-adik, sebelum kita membaca dan membuka firman Tuhan, kita menyanyi, ku buka Alkitab, lalu ku baca. Ku buka Alkitab, lalu ku baca, srek, srek, srek. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Shalom adik-adik. Nah, pembacaan kita pada hari ini terambil dari Matius 28. Matius 28 ayat 16 sampai 20. Matius 28 ayat 16 sampai 20. Firman Tuhan berbunyi demikian. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka.
Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah, adik-adik, kakak mau bercerita sedikit. Ceritanya seperti ini. Di sebuah desa ada dua orang bersahabat, namanya Amel dan Mitra. Nah, Amel ini memiliki karakter yang sangat pemalas. Nah, sedangkan temannya yang bernama Mitra memiliki karakter yang sangat rajin dan suka merawat dirinya. Suatu hari ketika mereka pergi ke sekolah, si Amel ini dimarahi sama gurunya. Mengapa? Karena pakaian yang dia kenakan sangat kotor dan rambutnya juga sangat berantakan. Makanya dia dimarahi oleh gurunya. Sedangkan si Mitra ini sangat disenangi oleh gurunya dan juga teman-temannya karena pakaian yang dia kenakan sangat rapi dan rambutnya juga disisir dengan rapi. Nah, adik-adik, dari kedua tokoh cerita kita tadi itu, siapakah yang kita perlu contohi? Apakah si Amel yang pemalas ataukah si Mitra yang sangat rajin dan suka merawat dirinya? Tentu yang patut kita contohi adalah si Mitra. Nah, adik-adik, Tuhan juga mau kita menjadi contoh buat orang lain. Mengapa Tuhan mau kita menjadi contoh buat orang lain? Adik-adik, ada yang tahu kenapa Tuhan mau kita menjadi contoh buat orang lain? Nah, Tuhan mau agar kita menjadi contoh buat orang lain karena Tuhan mau agar kita melakukan segala kehendak Tuhan. Tuhan mau agar kita mau mengikut Dia. Nah, adik-adik, banyak orang yang tidak percaya dan masih ragu-ragu dalam memberitakan Injil. Banyak orang yang takut dan ragu-ragu dalam memberitakan Injil. Dan bahkan ada orang yang Kristen yang mengakui dirinya sendiri bahwa dia adalah orang Kristen, masih takut dan masih ragu-ragu mengakui dirinya bahwa dia adalah orang Kristen. Begitupun pembacaan kita pada hari ini, adik-adik, di mana murid-murid Tuhan Yesus itu ragu-ragu. Dia ragu-ragu dalam memberitakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kenapa murid-murid Tuhan Yesus ini ragu-ragu? Karena dia masih teringat tentang penyaliban Tuhan Yesus. Dia juga masih terbayang-bayang tentang kemarahan orang-orang Yahudi dan pemuka agama pada saat itu. Namun Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Ini menandakan adik-adik bahwa dalam kehidupan kita, Tuhan yang punya kuasa, Tuhan yang pegang kendali kehidupan kita ini. Jadi adik-adik tidak perlu ragu, tidak perlu takut. Karena ada Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kita. Nah, adik-adik, Tuhan juga mau agar kita pergi memberitakan Injil. Tuhan mau agar kita memberitakan Injil dimanapun kita berada. Seperti pada ayat yang ke-19 dan 20a mengatakan, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Pergi memberitakan Injil berarti kita pergi memberitakan tentang kasih setia Tuhan. Memberitakan Injil berarti menceritakan kasih Tuhan yang luar biasa kepada saudara-saudara kita. Adik-adik harus pergi memberitakan Injil
kepada teman-teman yang ada di sekitar kita. Nah, adik-adik, Tuhan telah mengorbankan nyawanya di kayu salib, telah bangkit agar kita semua umat manusia bisa menjadi murid-muridnya. Namun adik-adik tahu tidak bagaimana caranya agar bisa menjadi murid Tuhan? Nah, adik-adik, agar bisa menjadi murid Tuhan, kita harus meninggalkan dosa-dosa kita. Nah, bagaimana caranya meninggalkan dosa-dosa kita? Jika dalam kehidupan kita sering berbohong kepada orang tua, berbohong kepada teman, sering berkelahi, suka menyontek, kita harus tinggalkan semua itu. Kita harus melakukan hal-hal yang baik. Nah, inilah caranya agar kita bisa menjadi murid Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, pada pembacaan kita ini, murid-murid Tuhan Yesus itu takut. Kenapa mereka takut? Karena mereka beranggapan bahwa Tuhan akan meninggalkan mereka. Mereka sangat takut karena Tuhan ini mau meninggalkan mereka. Mereka murid-muridnya ini beranggapan seperti itu. Namun Tuhan berkata kepada mereka bahwa Aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Nah, adik-adik tidak perlu takut karena Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa Tuhan akan menyertai kita saat ini, besok, dan untuk selama-lamanya. Nah, itu yang harus adik-adik pegang dan jadikan pedoman dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, Tuhan mau juga agar kita pergi memberitakan Injil. Pergi memberitakan Injil kepada mama, papa, adik, kakak, dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Namun, mungkin dari adik-adik semua mungkin takut dalam memberitakan Injil, menceritakan tentang kasih setia Tuhan itu. Mungkin masih dari kita ada yang ragu-ragu. Namun, adik-adik tidak perlu takut, tidak perlu ragu-ragu karena ada Tuhan yang menolong kita. Tuhan memberikan kita kekuatan, hikmat, kebijaksanaan, kepandaian. Nah, untuk itu adik-adik tidak perlu ragu-ragu lagi dan tidak perlu takut karena ada Tuhan yang menolong kita. Seperti pada janji Tuhan tadi itu, Tuhan akan menyertai kita senantiasa sampai pada akhir zaman. Nah, adik-adik, begitupun yang terjadi dalam kehidupan kakak. Kakak sendiri merasakan kasih setia Tuhan yang sangat luar biasa. Kakak ada dan berdiri pada saat ini, itu semua karena bukti penyertaan Tuhan. Sungguh banyak masalah yang terjadi, banyak suka dan duka yang sudah dilalui, namun Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu memberikan kekuatan untuk menghadapi setiap masalah yang kita hadapi. Adik-adik harus percaya bahwa Tuhan akan selalu menolong, menyertai dan melingkupi kehidupan kita. Adik-adik, mari kita menjadi contoh buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Mulai sekarang, saat ini, dan untuk selama-lamanya. Amin. Adik-adik, saatnya kita menyaksikan teman-teman kita yang menghafal ayat hafalan waktu minggu lalu. Guru dan teman-teman, saya Yogi dari level 8. Ayat hafalan saya terdapat dalam Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Hai Bu Guru, kakak-kakak juga. Saya Mesia. Saya akan menghafal hafalan yang diberikan oleh Bu Guru dan kakak, yaitu terambil dari Kejadian pasal 50 ayatnya yang ke-21 yang berbunyi demikian. Jadi, janganlah takut. Aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu. Juga demikianlah Ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Terima kasih. Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Amin. Dadah.
Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Saya Aldo dari Dapel 8. Saya akan menghafalkan Filipi 4 ayat 19 yang berbunyi demikian. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bu Guru dan teman-teman. Bye. Halo Bu Guru dan teman-teman, saya Dela dari Dapel 8. Sekarang saya akan menghafalkan Filipi 4 ayat 19 yang berbunyi demikian. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Sekian, terima kasih. Dadah Bu Guru dan teman-teman. Teman-teman dan Ibu Guru, saya Mardelti Cima dari Dapel 2. Saya akan membacakan ayat hafalan dari Bu Guru dan Kakak, yaitu yang terambil dari Filipi 4 ayatnya yang ke-19 yang berbunyi demikian. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah. Nah, adik-adik, minggu depan kita ada ayat hafalan yang terambil dari Matius 5. Matius 5 ayat 37. Ayat hafalan kita minggu depan terambil dari Matius 5 ayat 37 berbunyi, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, adik-adik, luar biasa firman Tuhan hari ini, di mana kita diajar untuk jangan takut untuk memberitakan Injil. Nah, untuk merespon firman Tuhan dan untuk menyiapkan persembahan kita menyanyi Mata Kecil Ini. Kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Yang tak
Adik-adik mari melipat tangan, menutup mata, kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa, terima kasih ya Yesus untuk segala kebaikan Tuhan, untuk segala penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Allah Bapa, ajar kami selalu untuk memberitakan kasih setiamu Tuhan. Lingkupi kami dengan kuasa-Mu, sehingga kami tidak takut dan ragu-ragu dalam memberitakan akan kebenaran-Mu Tuhan. Ajar kami untuk menjadi saksi-saksi-Mu di dunia ini Tuhan. Ajar kami untuk menjadi garam dan terang dunia, baik di rumah dan dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan akan menyertai kami hari ini, besok, dan di masa yang akan datang. Kiranya Tuhan selalu memberkati kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Bapa yang diam di dalam kerjaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk penyertaan-Mu seminggu yang telah lewat Tuhan. Tuhan menyertai kami sehingga kami boleh ada hari ini untuk memuji dan memuliakan Dikau. Ya Allah Bapa, dalam menjalani kehidupan kami ini, kami sering lalai Tuhan dalam panggilan-Mu. Begitu banyak kesalahan-kesalahan yang kami perbuat yang melawan kehendak-Mu. Kiranya ya Bapa, Tuhan mengampunkan setiap pelanggaran dosa-dosa kami. Bawa kami anak-anak-Mu untuk lebih dekat lagi kepada-Mu ya Bapa. Bapa yang diam di dalam kerjaan surga, kami berdoa Tuhan hari ini buat persekutuan kami Tuhan, buat ibadah kami. Kiranya ibadah kami ini Tuhan dapat berkenan di hadapan hadirat-Mu. Tuhan melingkupi kami dengan wajah-Mu Tuhan. Tuhan menyinar kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami anak-anak-Mu selalu takut kepada-Mu Tuhan. Bapa yang diam di dalam kerjaan surga, kami berdoa Tuhan buat teman-teman kami yang mungkin dalam kelemahan tubuh. Tuhan hadir di sana. Tuhan mencukupkan segala kebutuhan mereka Tuhan, sehingga mereka dapat kembali pulih dan sehat. Itu semua karena berkat perlindungan dari-Mu Tuhan. Bapa yang diam di dalam kerjaan surga, kami juga berdoa Tuhan buat teman-teman kami yang mungkin berulang tahun Tuhan. Tuhan, kami membawa kepada-Mu, kiranya Tuhan menyempurnakan kehidupan mereka. Tuhan memberikan umur yang panjang sehingga apa yang mereka cita-citakan, apa yang mereka dambakan dapat mereka raih demi kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Bapa yang diam di dalam kerjaan surga, berkati kami juga anak-anak-Mu Tuhan. Berikan kami hikmat, kebijaksanaan, kekuatan, kesehatan selalu dalam menjalani kehidupan ini. Kami tidak bisa berjalan tanpa penyertaan dari-Mu Tuhan. Bapa yang diam di dalam kerjaan surga, kami juga berdoa Tuhan buat persembahan syukur kami. Kiranya Tuhan memberkati persembahan syukur kami ini sehingga dapat dikelola dan berkenan di hadapan hadirat-Mu. Ya Allah Bapa yang diam di dalam kerjaan surga, kami juga berdoa buat seluruh teman-teman kami yang mengambil bagian dalam ibadah hari ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kiranya Tuhan selalu memberkati kehidupan mereka, mencurahkan berkat dan kasih karunia-Mu kepada mereka Tuhan, sehingga mereka selalu berjalan seturut kehendak Bapa di surga. Ya Allah Bapa yang diam dalam kerjaan surga, kami membawa kepada-Mu Tuhan kehidupan kami selanjutnya. Kiranya Tuhan memberkati kami, mencurahkan kami dengan shalom-Mu Tuhan, damai sejahtera-Mu, sehingga hari-hari yang kami lalui ke depannya Tuhan, kami tidak lalai untuk bersekutu dengan Engkau. Ya Allah Bapa yang diam dalam kerjaan surga, ketuk setiap hati kami Tuhan, ajar kami untuk selalu mensyukuri berkat-berkat kemurahan-Mu. Kiranya kami anak-anak-Mu selalu taat beribadah kepada-Mu ya Bapa. Bapa yang diam dalam kerjaan surga, kiranya kuasa Roh Kudus-Mu selalu memimpin kami dalam menjalani kehidupan ini. Ya Allah Bapa yang diam dalam kerjaan surga, setiap dari kami Tuhan anak-anak sekolah minggu-Mu memiliki pergumulan, Tuhan kira mencukupkan, menyertai, mendengarkan apa yang menjadi pergumulan kami ini Tuhan.
Tuhan yang memberikan kami kekuatan, hikmat, sehingga apa yang menjadi pergumulan ini Tuhan, Tuhan menyempurnakan dan menyertainya Tuhan. Bapa yang diam dalam kerjaan surga, kami berdoa Tuhan, dan kami juga bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Bapa yang diam dalam kerjaan surga, kami berdoa Tuhan, dan inilah doa syafaat kami Tuhan, di dalam anak-Mu Yesus Kristus yang telah menyempurnakan doa kami, dan yang juga mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerjaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, sebagai lagu penutup, kita menyanyi Kudaki-daki. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkau Yesusku. Terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkau Yesusku. Nah, adik-adik, untuk menutup ibadah kita pada hari ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang kekal, kami bersyukur Bapa untuk segala penyertaan-Mu dari awal, pertengahan hingga selesainya ibadah kami pada hari ini. Terima kasih ya Bapa untuk segala penyertaan-Mu. Ya Bapa, berkati sepanjang kehidupan kami di masa yang akan datang Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga hanya kuasa-Mu lah yang boleh terjadi dalam kehidupan kami ini. Bapa yang diam di dalam kerjaan surga, inilah doa kami Tuhan di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, demikianlah ibadah kita saat ini adik-adik. Sampai jumpa minggu depan dan tetap jaga kesehatan. Shalom. Shalom.